Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih, puji dan syukur ya Tuhan, atas segala berkat yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk pagi hari ini ya Tuhan. Satu kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap fokus mendengarkan firman-Mu, untuk kami tetap fokus bagaimana kami mampu memahami firman-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menjadi pegangan bagi kami, dasar kehidupan kami, pelita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau sendiri ya Tuhan yang sertai, yang memampukan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dasar bacaan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1-11. Mazmur 32 ayat 1-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan karena tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesulitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soralah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Minggu pagi hari ini merupakan minggu kedua dalam bulan keluarga. Tema khotbah pada minggu pagi hari ini yaitu berani akui dan terima.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, luka, saya percaya Bapak dan Ibu semuanya pernah mengalami apa yang namanya luka. Berbicara tentang luka, tidak hanya luka secara fisik atau secara jasmani, tetapi ada juga luka secara batin atau psikis kita. Luka batin. Apa itu luka batin? Luka batin yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kepada keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat karena suatu peristiwa tidak menyenangkan atau penderitaan yang pernah dialami pada masa lalu. Luka batin bisa dialami oleh siapa saja. Terjadinya bisa di mana saja dan kapan saja. Bahkan skalanya bisa ringan, sedang, dan berat. Luka batin bisa disebabkan karena cedera kemanusiaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apabila di dalam keluarga kita ada luka batin, bagaimana kita merespon luka batin itu di dalam keluarga kita? Terlebih lagi, kita sebagai keluarga Allah, bagaimana kita memperlakukan luka batin tersebut? Ada sebuah pengalaman cerita sebuah keluarga muda mempunyai seorang anak kecil berumur 5 tahun. Mereka sering berlibur di pantai di dekat rumahnya. Saat mereka ke pantai, mereka naik motor. Mereka bisa masuk langsung ke pantai, bisa main-main, bahkan bisa naik motor di tepi pantai, bolak-balik. Suatu hari saat mereka pulang dari pantai, motor yang mereka naiki mogok. Entah karena kemasukan debu pasir atau karena apa, mereka tidak tahu. Motor ini berusaha diperbaiki oleh sang bapak, tetapi lama diutak-atik, tetapi tidak bisa dijalankan. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba anaknya mungkin karena kelelahan atau kepanasan, tiba-tiba menangis dengan keras. Anak ini rewel. Spontan sang bapak marah kepada anaknya karena kejengkelan terhadap motor yang tidak bisa jalan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sesampainya keluarga ini di rumah, sang bapak mempunyai pergumulan batin. Kenapa saya tadi memarahi anak saya? Kemudian dia berkata, apakah aku harus meminta maaf kepada anakku yang baru berumur 5 tahun, yang masih berumur 5 tahun? Mungkin ada rasa gengsi. Orang tua meminta maaf kepadanya, apalagi baru berumur 5 tahun, yang tidak tahu mungkin apa arti itu permintaan maaf dari orang tuanya. Kemudian dia bergumul kembali, apakah saya harus memohon pengampunan dari Tuhan? Kemudian dia berpikir lagi, kalau aku memohon pengampunan dari Tuhan, berarti aku harus meminta maaf kepada anakku. Dalam pergumulan ini, bapak ini membawa
Ya, di dalam doa akhirnya dia memutuskan untuk memohon pengampunan kepada Tuhan dan meminta maaf kepada anaknya. Sehingga bapak ini merasakan kelegaan setelah meminta maaf kepada anaknya. Ada rasa sukacita, ada kebahagiaan, tidak ada rasa tanggungan di dalam hatinya. Kenapa tadi saya harus memarahi anak saya yang tidak tahu kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pengalaman ini juga dialami oleh pemazmur. Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Mazmur 32 ayat 1 sampai 11, menceritakan kondisi di mana pemazmur mengalami luka batin yang menekannya, menyesakkan hatinya karena dosa yang pernah dilakukannya. Dalam kondisi penuh tekanan dan kesesakan ini, pemazmur menemukan sebuah ruang, yaitu ruang doa. Doa kepada Allah. Dengan berdoa, pemazmur dapat dengan leluasa dan jujur mengungkapkan segala isi hatinya. Kondisi kehidupannya, ada luka di dalam dirinya karena dosa yang pernah dilakukannya. Pemazmur menganggap bahwa doa adalah ruang pribadi dan khusus dia dengan Allah, di mana Allah menerimanya dengan penuh kasih tanpa ada penghakiman dan tekanan, sehingga membawa kelegaan dan perubahan terhadap diri pemazmur. Pemazmur mengalami perubahan setelah mengakui dosanya dan menerima kondisinya, apa yang terjadi di dalam dirinya. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 10b. Akan saya bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Yang 10b. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Mazmur berani mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pun menerima dia dengan penuh kasih setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ruang dan waktu sangat diperlukan bagi kita yang mengalami kondisi luka batin. Ruang dan waktu menjadi salah satu cara bagi orang percaya untuk mengelola dirinya dalam proses kehidupannya. Allah telah memberikan ruang dan waktu doa kepadanya untuk kita. Seperti pemazmur yang mau datang kepada Allah dalam doa, mengungkapkan segala isi hatinya dengan kejujuran dan tanpa penghakiman dari Allah yang membawa segala kelegaan, berani mengaku dan menerima kondisi apa yang terjadi pada diri pemazmur. Pemazmur pun mampu melanjutkan hidup yang terus berjalan. Seperti halnya Allah yang memberi ruang bagi pemazmur
maka kita diajak untuk meneladani hal tersebut. Kita diajak untuk menjadi pendengar dan menjadi wadah yang rela menampung segala pengalaman tanpa penghakiman, baik itu dari orang lain maupun dari keluarga kita sendiri. Jika semuanya itu yang kita lakukan, maka setiap orang atau setiap anggota keluarga akan lebih berani untuk jujur atas keadaan mereka dan juga berani menerima dan mengakui kondisi atau keadaan yang terjadi, yang mereka alami, baik pada masa lalu ataupun pada saat sekarang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tersedianya ruang bagi penerimaan akan adanya luka batin yang dirasakan sangat diperlukan dalam sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga diajak untuk saling menerima, bisa bebas mengekspresikan segala yang terjadi dalam pengalaman hidupnya, menyampaikan apapun yang pernah dilewati dalam kehidupannya, termasuk luka batin yang dimilikinya. Luka batin yang mungkin pernah dirasakan akibat cedera kemanusiaan bisa dipulihkan dengan adanya kelegaan hati setelah mampu menerima dan mengakui dengan rasa saling percaya satu dengan yang lain, seperti halnya doa kepada Tuhan yang penuh kejujuran dan apa adanya. Selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk mampu menerima segala keluhan ataupun perasaan ekspresi dalam anggota keluarga, sehingga bisa saling menerima, bisa sharing bersama-sama, sehingga ada kelegaan, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga ataupun berumah tangga. Amin.